Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa al-asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu ritsa 'alal ladzina la yu'minun. Shadaqallahul 'adzim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Ikhwani fillah rahimakumullah, teman-teman santri dan santriat Andalusia yang semoga Allah rahmati dimanapun dan kapanpun berada. Marilah sama-sama kita kerahkan segenap jiwa dan raga kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla fil Ula yang telah memberikan kita berbagai nikmatnya, dan tak lupa kita bersolawat bersalam kepada Sayyidil Mursalin, yakni tiada lain adalah Nabiyuna wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah bagaimana memberikan kepada kita suatu qudwah hasanah, pelajaran contoh terbaik, dan juga dari setiap langkah perbuatan dan akhlaknya beliau gambarkan dari setiap perbuatan-perbuatan yang dilakukan, baik itu dari masuk ke kamar mandi ada doanya, ketika ingin tidur ada doanya, yang berarti tidak pernah Nabi Muhammad SAW dalam suatu kegiatan tak lepas dari yang namanya doa, tak lepas daripada menghubungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah selayak dan sepatutnya kita untuk bersolawat, mengaturkan salam, serta mencontoh apa-apa yang telah beliau ajarkan. Dan juga tak terlupa pula salawat dan salam kepada para ahlul baitnya, sahabat-sahabiahnya, tabi'in dan tabi'atnya. Kemudian semoga kita senantiasa menjadi salah satu bagian daripada umatnya. Ikhwani fillah rahimakumullah, sahabat Andalusia yang dirahmati Allah, semoga para santri dalam keadaan sehat, semoga keluarga dalam keadaan baik-baik saja, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan bagi yang sakit, mempermudah bagi teman-teman yang memiliki urusan yang sulit. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang menjadi hal yang semua dicita-citakan oleh setiap orang, yakni bertemakan tentang kebahagiaan. Sahabat Andalusia yang dirahmati Allah, kebahagiaan menjadi suatu cita-cita bagi setiap orang. Dimanapun kebahagiaan itu menjadi pembicaraan setiap orang. Semua orang ingin bahagia, dan tentunya kita sebagai para muslim dan muslimat ingin mendapatkan kebahagiaan itu. Lalu kebahagiaan bagaimanakah yang akan dimaksud? Kebahagiaan seperti apakah yang akan diraih? Sebelum kita mengetahui tips untuk menjadi bahagia, kita perlu ketahui pula bahwa ada beberapa golongan yang memandang kebahagiaan itu hanya dengan harta, sehingga semua waktu yang ia miliki ia gunakan untuk mencari dan memperoleh harta. Semakin banyak harta yang ia dapatkan, ia akan semakin bahagia. Sekarang kita pertanyakan, apakah kebahagiaan itu terletak di dalam harta? Apakah orang yang kaya pasti bahagia? Tentu jawabannya tidak. Karena banyak sekali kita lihat orang bahagia, ia stres dengan hartanya.
Orang bahagia justru dengan harta yang banyak tersebut dia bingung untuk menggunakannya. Ada juga yang sampai bunuh diri dikarenakan harta yang tidak bisa ia kuasai, bahkan sebaliknya ia dikuasai oleh harta. Nauzubillah summa nauzubillah. Sehingga kebahagiaan tidak sebanding lurus dengan harta. Sebab jikalau harta menjadi suatu ukuran kebahagiaan seseorang, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para anbiya, para nabi, para alim dan ulama itu akan senantiasa diberikan hartanya lebih kaya dibandingkan orang-orang biasa. Itu akan senantiasa diberikan kedudukan yang luar biasa. Tentunya tidak. Sehingga bisa kita katakan hari ini bahwa kebahagiaan bukan terletak di dalam harta. Karena banyak sekali orang yang berharta tapi tidak bahagia. Bahkan justru sengsara dengan hartanya tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kebahagiaan itu sama dengan jabatan, atau kebahagiaan itu terletak di jabatan. Ketika seorang mendapatkan jabatan maka sudah dipastikan bahagia. Apakah seperti itu? Tentunya tidak. Jikalau kebahagiaan menjadi ukuran maka sudah pasti Fir'aun menjadi raja yang paling bahagia karena dia mendapatkan jabatan tertinggi sebagai raja ketika itu. Justru dengan semakin tingginya jabatan, semakin besar apa yang ia dapati, semakin besar pula pertanggungjawaban yang nantinya Allah akan tanyakan. Sehingga jabatan bukan menjadi salah satu jaminan daripada kebahagiaan. Ada yang memandang kebahagiaan itu dengan popularitas, keterkenalan, dengan followers yang berjuta-juta di media sosial, sehingga ia terkenal dimanapun dan kapanpun. Itu menjadi suatu hal yang membanggakan, itu menjadi suatu hal yang membahagiakan, sehingga banyak orang mengejar akan hal itu, mengejar akan hal ia bisa terkenal. Bahkan mohon maaf, banyak dari golongan atau generasi-generasi masa kini mempertontonkan auratnya demi agar popularitasnya terkenal, demi popularitasnya naik, dengan membuat hal-hal yang kurang bermanfaat, bahkan bisa jadi menjadi merupakan suatu konten negatif bagi para generasi yang selanjutnya ataupun generasi yang hari ini ada. Demi apa? Demi keterkenalan dan popularitas. Kalau kita lihat, menggali lebih dalam, mengkaji ulang, bahwa banyak dan tidak sedikit orang-orang yang sudah terkenal, orang-orang yang dengan popularitasnya tinggi, itu akhirnya harus mencoba hal-hal yang haram dikarenakan stres terhadap cibiran, cacian, makian, atau bahkan komentar dari para followersnya, sehingga akhirnya ia mengkonsumsi hal yang haram, dari ia narkoba sampai melakukan bunuh diri yang tidak sedikit dilakukan oleh para artis-artis, baik itu di luar negeri ataupun di dalam negeri. Ikhwan fillah rahimahumullah, sahabat manusia yang dirahmati Allah, para santri yang kita sayangi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Kebahagiaan bukan terletak di situ. Seandainya kebahagiaan terletak di dalam harta, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan setiap nabi, setiap muslim itu kaya. Jika terletaknya di dalam popularitas, maka artis-artis lebih beriman. Orang yang membuka aurat ataupun yang lain yang memiliki jutaan follower itu juga lebih bahagia, nyatanya juga. Begitupun dengan orang-orang yang popularitasnya mengejar popularitas atau keterkenalan, maka itu tidak menjadi suatu jaminan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam muqaddimah tadi dalam Quran surat 6 ayat 125, "Faman yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam."
wa may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Al-ayat. Barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapat hidayah dan petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya terasa sempit dan sesat, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Lantas bagaimanakah agar kita bahagia sesuai dengan aturan Islam, sesuai apa yang Allah dan Rasulnya harapkan? Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah, bersandar kepada yang Maha Besar, itu akan bahagia. Segala kesulitan akan dirasakan sebagai suatu hal yang mudah. Segala penderitaan akan dijadikan itu sebagai ujian untuk naik ke derajat yang lebih tinggi. Karena dia bersandar kepada yang Maha Besar, karena dia bersandar kepada yang Maha Kokoh, sehingga dia tidak menjadi lemah. Itulah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjadi ahlul Quran. Al-Quran yang senantiasa hari ini dilupakan oleh sebagian generasi, lebih memilih gadgetnya dibandingkan Al-Qurannya, dibandingkan mushafnya, maka ia akan terus-menerus tidak akan pernah menjadi ahlul Quran, karena dia lebih memprioritaskan, lebih mengutamakan gadgetnya. Maka orang yang bahagia adalah orang yang menjadi ahlul Quran, karena dia terus-menerus menyempatkan waktunya untuk berkomunikasi dengan Allah. Akan tertata waktunya dikarenakan dengan Al-Quran, sebagaimana janji Allah, man hafizal Quran hafizal nafsah. Barang siapa yang menjaga Quran, maka Al-Quran akan menjaganya. Al-Quran akan menjadi penerang hidupnya. Sampai nanti ia mati, sampai nanti ia wafat, Al-Quran akan menerangi kuburannya. Ikhwani fillah rahimakumullah, para santri yang dirahmati Allah, maka Al-Quran menjadi salah satu kebahagiaan. Sehingga ketika kita melantunkan Al-Quran, dihayati, dimaknai, sampai diresapi, masuk ke dalam jiwa, sehingga melahirkan kebahagiaan. Itulah kebahagiaan ketika kita menjadi ahlul Quran. Akan dipermudah, sehingga terbukti orang yang hifdzul Quran dipermudah dimanapun dan kapanpun. Entah itu dalam mencari pekerjaan, entah itu berada dimanapun. Pasti ketika seorang yang menjadi hifdzul Quran, yang dia menghayati setiap bacaannya dan dia berusaha untuk mengamalkannya, ia akan diterima oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dibanggakan dan tentunya diperlukan. Sehingga ketika mati, ketika wafat, ia senantiasa didoakan. Itulah ahlul Quran. Dan yang ketiga, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam salah satu keterangan dalam Naswaibul Ibad, salah satu kitab karangan Imam An-Nawawi, bahwa di sana disebutkan oleh Abdullah bin Amr bin As bahwa dikatakan memperbanyak zikir adalah salah satu bentuk kebahagiaan. Ketika mendapatkan musibah, mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semuanya milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Dan ketika mendapatkan rahmat, ketika mendapatkan rezeki yang berlimpah, dia mengucapkan alhamdulillah. Ketika dia melakukan suatu dosa dan menyesal, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Senantiasa ucapan zikir terlantunkan, bukan hanya ketika sholat ataupun setelah sholat, melainkan dalam setiap kehidupan itu terlantunkan. Bukan hanya ada di lisan, melainkan dalam gerak-gerik perbuatan, dalam setiap akhlaknya. Itulah sebaik-baik daripada zikir yang mana dicontohkan oleh salah satu sahabat kita, sahabat Rasulullah, yaitu Abdullah bin Amr bin As. Yang keempat adalah qanaah. Qanaah secara garis besar, para alim ulama menyebutkan bahwa merasa cukup terhadap yang Allah berikan dari nikmat-nikmat, sehingga lahir rasa syukur, tidak ada rasa mengeluh atau
mengadu kepada manusia, melainkan diadukan semuanya kepada Allah. Qanaah di sini bagaimana seseorang senantiasa merasa cukup apa yang telah Allah berikan, sehingga lahir rasa syukur, lahir zikir, lahir pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah mengeluh kepada manusia. Itulah qanaah. Lalu yang kelima adalah selalu membantu orang lain. Kalau kita melihat orang yang membantu mungkin bahagia, tetapi orang yang membantu, ketika kita melihat orang yang dibantu itu mungkin terlihat bahagia, tapi justru orang yang membantu itu yang lebih bahagia. Pernahkah kita terbesit ketika memberikan orang lain kita merasa lebih bahagia? Pernahkah kita merasakan bagaimana ketika kita menyingkirkan duri di jalanan orang lain bisa lewat dengan baik, kita merasa bahagia? Pernahkah kita melihat seseorang anak kecil kita berikan sesuatu, atau kita memberikan kepada saudara atau kerabat kita, lalu dia dengan penuh tulus senyum yang bahagia dia pancarkan dari wajahnya, itu justru menjadi kebahagiaan lebih bagi kita sebagai orang yang membantunya. Disitulah kebahagiaan. Inilah beberapa tips kebahagiaan yang Allah dan Rasulnya sudah sediakan, sehingga tidak perlu kita harus dengan banyak harta, karena syarat bahagia sekali lagi tidak harus dengan harta. Syarat bahagia tidak harus dengan terkenal. Syarat bahagia tidak harus dengan adanya jabatan. Semua orang berhak bahagia dengan syarat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha dan berupaya menjadi ahlul Quran. Yang ketiga, memperbanyak zikir kepada Allah. Dan yang keempat adalah qanaah, senantiasa merasa cukup atas pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah senantiasa membantu orang lain. Disitulah letak kebahagiaan yang Allah sebutkan di dalam Quran surat 6:120. Allah akan bukakan yasrah sadrahu, Allah akan luaskan hatinya, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi rendah hati, pribadi-pribadi yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Santri-santriku yang tentunya Allah cintai, semoga kita senantiasa bisa banyak bersyukur. Semoga kita bisa menjadi orang yang paling bahagia, orang yang diberikan kebahagiaan berdasarkan pandangan Allah dan Rasul. Astaghfirullah wa lakum, segala kesalahan dan ada dari diri saya pribadi dan yang benar hanya datang dari Allah. Aku qouli hada, astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.